fi itmami hikmatillahi ta'ala, dalam menyempurnakan hikmah Allah Ta'ala. Fa'ashkarul ibadi, maka manusia yang paling bersyukur, ahabbuhum ilallahi, adalah manusia yang paling cinta kepada Allah. Wa aqrabuhum ilaihi, dan yang paling dekat kepadanya. Wa aqrabuhum ilallahi, dan yang paling dekat di antara mereka kepada Allah, al malaikatu, adalah malaikat. Walahum aidan tartibun, dan bagi mereka juga tingkatan-tingkatan. Malaikat ada yang tingkatannya tinggi, ada yang sedang, ada yang biasa-biasa saja. Wa ma minhum illa walahu maqamum ma'lumun, dan tidaklah dari mereka kecuali baginya memiliki kedudukan-kedudukan yang telah diketahui. Dalam Al-Quran ini ucapannya Malaikat Jibril ketika berada di Rabbul Ahdar. Kata Nabi kita, wahai Jibril, anterin dong dari awal, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di langit pertama sampai langit yang ketujuh dianterin. Sampai sini kok engkau diem aja? Maka Jibril berkata, laudanautu unmulatan lah taraktu, aku maju sejari aja, maka niscaya aku akan hancur dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma minna illa walahu maqamum ma'lum. Wa ma minna illa walahu maqamum ma'lum. Tidaklah di antara kami kecuali di antara kami itu memiliki kedudukan-kedudukan yang telah diketahui. Saya nggak bisa ikut terus kepadamu, hai Muhammad. Wa ma minna illa walahu maqamum ma'lum. Wa a'lahum fi rutbatil qurbi, dan yang paling tinggi di antara mereka dalam tingkatan kedekatan, malakun ismuhu Israfilu alaihi salamu, adalah seorang malaikat yang bernama Israfil alaihi salam. Ini tingkatan yang paling dekat, malaikat Israfil. Kalau di sini disebutin malaikat Israfil, kita tahunya siapa? Jibril. Di sini yang dekat, tingkatan malaikat yang paling dekat dengan Allah adalah malaikat Israfil. Wa innama adatu hasrin, kalimat yang membatasi. Wa innama uluwu darajatihim, dan hanyalah ketinggian derajat mereka, li'annahum fi anfusihim, lantaran mereka pada diri-dirinya, kiramun baroratun, adalah makhluk Allah yang mulia, baroratun, yang banyak melakukan kebaikan. Apa contohnya? Waqad aslahallahu ta'ala bihim al-anbiya'a sallallahu alaihi ajma'in, dan sungguh Allah Ta'ala menyempurnakan dengan sebab mereka al-anbiya, para nabi. Para nabi menyampaikan risalahnya adalah melalui perantara para malaikat. Wahum asyrafu makhluqin, sedangkan para nabi adalah semulia-mulianya makhluk,
ala wajhil ardi, di atas permukaan bumi ini. Watali darajatihim, dan setelah derajat mereka, derajat para malaikat, yang paling tinggi adalah darajatul anbiya'i alaihimus sholatu wassalamu, adalah derajatnya para nabi alaihimus sholatu wassalam. Fa innahum fi anfusihim akhyarun, karena mereka pada diri-dirinya adalah manusia-manusia pilihan. Kenapa? Wa qad hadallahu bihim sairal khalqi, sungguh Allah memberikan petunjuk dengan sebab mereka sairal khalqi, akan seluruh makhluk. Kalau dalam ilmu MLM, multi level marketing, itu para nabi udah kayak apa poinnya? Belum lagi para malaikat. Nah itu kan poinnya semakin tinggi. Kalau tingkatan dunia begitu tinggi, bagaimana tingkatan dalam pandangan Allah? Wa tamimmu bihim hikmatuhu, dan sempurnalah dengan sebab mereka hikmahnya Allah. Wa a'lahum rutbatan, rutbatan jadi tamyiz. Wa a'lahum rutbatan, dan yang paling tinggi di antara mereka derajatnya Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id akmalallahu bihi ad-dina wa khatama bihi nabiyina, ketika Allah menyempurnakan dengan sebab Nabi akan agamanya. Wa khatama bihi nabiyina, dan menutup dengannya para nabi. Karena setelah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Itu Abu Bakar nangis aja setelah mendengar Nabi mendapatkan wahyu tersebut. Nggak ada yang tahu, itu namanya firasat seorang mukmin. Semua orang bertanya, Abu Bakar, lima yubkik, apa yang menyebabkan kau selalu menangis setelah mendengar ayat telah aku sempurnakan hari ini agamamu? Orang ada yang tahu, hanya Abu Bakar yang tahu. Kata Abu Bakar, di mana-mana kalau udah sempurna pasti berkurang. Apa saja yang telah sempurna pasti akan berkurang. Bahasanya ma tamma amrun bada nafsu. Apa saja yang sudah terlihat sempurna pasti akan ada kekurangan. Orang makin bingung juga. Maksudnya apa sih Abu Bakar? Lu nggak tahu dah. Lu nggak tahu dah. Di mana-mana apa saja yang sudah sempurna pasti akan ada kekurangan. Agama udah disempurnain, berarti masa-masa Nabi bersama kita intaqala ilar rafiqil a'la, Nabi akan kembali menghadap Allah kepada derajat yang lebih tinggi. Tuh firasatnya Abu Bakar, gak ada yang tahu yang mana. Nah, ar-rasikhuna fil ilmi, Abdullah bin Abbas di zaman Sayyidina Umar waktu itu masih muda. Sahabat-sahabat yang CB banyak. Sayyidina Umar lupa tentang makna tafsir idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan pembukaannya. Al-Fath. Maka kata Sayyidina Umar, nanya dulu sama sahabat yang lain-lain, itu makna tafsirnya apa ya? Oh,
itu penaklukan kota Mekah. Oh, itu saat Nabi diberikan kemenangan-kemenangan. Semuanya udah pada jawab bermacam-macam. Itu namanya Abdullah bin Abbas, masih muda, nungguin dulu yang tua-tua udah pada jawab, udah selesai, baru wahai anak paman Rasulullah, kira-kira tafsiranmu bagaimana? Maka beliau menjawab, apa yang aku ketahui tentang makna idza jaa nasrullahi wal fath adalah jaa waktu wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam intaqala ila rafiqil a'la. Itu adalah Al-Quran yang menceritakan sudah dekat masa wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru semua sahabat ingat lagi makna tafsir itu, dan semuanya ingat kepada sosok Nabi kita, dan semuanya nangis bareng-bareng. Wa yalihim al-ulama'u, dan berikutnya makhluk Allah yang mulia adalah para ulama. Alladzina hum warathatul anbiya'i, yang mereka itu adalah warisannya para nabi. Fa innahum, karena mereka, fi anfusihim, pada diri-diri mereka, solihuna, adalah orang-orang yang soleh. Waqad aslahallahu bihim sairal khalqi, dan sungguh Allah telah menyempurnakan dengan sebab mereka sairal khalqi, akan seluruh makhluk. Wa darajatu kulli wahidin minhum, dan derajat setiap salah satu di antara mereka, biqadri ma aslaha min nafsihi wa min ghairihi, seukur sesuatu yang menjadi sempurna dari dirinya dan dari selainnya. Wa darajatu kulli wahidin minhum lima aslaha min nafsihi wa min ghairihi, derajatnya para ulama semakin tinggi atau rendahnya itu tergantung dari semakin banyaknya manfaat umat manusia dengan sebab keilmuannya, dengan sebab kesolehannya, lantaran keberadaan mereka. Jadi kalau semakin banyak manusia yang mengambil keberkahan manfaat ilmunya, kesolehannya, maka dia akan semakin tinggi derajatnya. Jadi kalau lampunya semakin terang, semakin memberikan manfaat, berarti menunjukkan voltasenya besar. Kalau hanya kedap-kedip, hanya 1-2 orang yang mengambil manfaat dari lampu tersebut, ya berarti voltasenya kecil. Begitulah ukurannya para ulama. Darajatu kulli wahidin minhum biqadri ma aslaha min nafsihi wa min ghairihi, sebatas mana mereka menebarkan manfaat untuk umat manusia, sebanyak-banyaknya manusia mengambil keberkahan ilmu dan kesolehan mereka, maka semakin tinggi derajat mereka. Tsumma yalihim, lalu setelah mereka, derajat manusia, derajat makhluk yang paling mulia, as-salatinu bil adli, penguasa-penguasa dengan keadilan, pemimpin-pemimpin yang adil. Li'annahum aslahu dunyal khalqi, karena mereka telah menyempurnakan urusan dunianya makhluk. Kama aslahal ulama'u dinahum, sebagaimana telah menyempurnakan para ulama akan urusan agama mereka.
para umara menyempurnakan urusan dunia manusia, sebagaimana para ulama menyempurnakan urusan agama manusia. Wali ajli jitima'id dini wal mulki wassaltanati li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan lantaran berkumpulnya urusan agama, urusan kerajaan dan kekuasaan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana afdola min syairil anbiya'i sholawatullahi alaihim, maka adalah beliau sepaling afdolnya dari seluruh para nabi sholawatullahi alaihim. Fa innahu akmalallahu bihi sholaha dinihim wa dunyahum, karena beliau dengan sebabnya Allah menyempurnakan kebaikan urusan agama mereka dan menyempurnakan urusan dunia mereka. Walam yakuni saifu wal mulku li ghairihi minal anbiya'i, dan tidak ada jalan-jalan pedang dan kekuasaan untuk selainnya di antara para nabi. Tsumma yalil ulama'i wassalatini as-salihuna, lalu setelah ulama dan pejabat-pejabat, penguasa-penguasa, orang yang paling mulia adalah as-salihun, orang-orang soleh di derajat terakhir. Kenapa ditempatkan orang soleh itu derajat terakhir? Alladzina aslahu nufusahum faqat, merekalah orang-orang yang menyempurnakan diri-diri mereka saja, menyempurnakan kesempurnaan dirinya saja. Itu orang soleh itu. Falam tatimma hikmatullahi bihim illa bihim, maka tiada sempurna hikmah Allah dengan sebab mereka kecuali apa yang ada pada diri mereka. Waman ada haulai fahamajun ri'ahun, maka orang yang selain mereka fahamajun, maka adalah kebrutalan, ri'ahun, dan kehinaan. Selain mereka yang disebutkan ini, itu orang-orang yang disebut dengan hamajun, ahli kriminalitas, brutal, ri'aun, orang-orang yang hina. Wa'lam annas sultana bihi qiwamuddini, dan ketahuilah bahwa penguasa itu dengan sebabnya menjadi tegaklah agama. Qiwamuddin, kata Al-Imamul Ghazali, qiwamuddini arba'ah bi'adlil umara wa bi'ilmil ulama wa bida'watil fuqara wa bisakhawatil agniya. Penegak agama itu 4 macam. Yang pertama bi'adlil umara, dengan keadilannya para pemimpin. Wa bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Wa bida'watil fuqara, dan dengan doa-doanya orang-orang yang fakir. Wa bisakhawatil agniya, dan dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Karena itu adalah rincian sebuah hadis tuh. Qiwamuddini wad dunya bi arba'ah. Penegak agama dan dunia itu ada 4 perkara. Yang pertama, alimin mustakmilin ilmahu, orang alim yang senantiasa mengamalkan ilmunya.
Yang kedua, wajahilin la yastankifu an yata'allama, orang bodoh yang tiada pernah bosan mencari ilmu. Wajawadin la yabkhalu bima'rufih, yang ketiga orang kaya yang tiada kikir dengan hartanya. Yang keempat, wa faqirin la yabi'u akhiratahu bidunyahu, orang miskin yang tiada menjual akhiratnya dengan dunia. Wa'lam anna sultana bihi kiwamuddini, dan ketahuilah bahwa penguasa itu dengan sebabnya menjadi tegak agama. Coba kalau nggak ada presiden, nggak ada pemerintahan, perang mulu mungkin satu negara. Itu diajarin kita oleh Al-Imam Al-Ghazali. Fala yambaghi an yustahqara, maka tidak pantas bahwa dia direndahkan. Jangan dikatain, jangan dikatain, jangan. Ini kita diajarin sama Imam Ghazali gitu, jangan dikatain. Wa in kana zaliman fasiqan, walaupun dia adalah zalim dan fasik. Tuh, udah dibaca oleh Al-Imam Al-Ghazali. Walaupun pemimpinnya itu zalim, fasik, fala yang bagi an yustahqara, tidak pantas kita menghinakan mereka. Tidak pantas kita menghinakan mereka, merendahkan mereka. Qala Amru bin Al-As radhiyallahu an, berkata Amr bin As radhiyallahu an, imamun ghasyumun khairun min fitnatin tadumu. Imamun ghasyum khairun min fitnatin tadumu. Imamun ghasyum, pemimpin yang ghasyum. Ghasyum itu syighah mubalaghah min ghasyama, bimakna syiddatil zulmi, kelaliman, kezoliman. Imamun ghasyum, pemimpin yang sangat zalim. Khairun min fitnatin tadum, itu masih lebih baik dari fitnah yang terus menerus. Itu disebutkan lengkapnya dalam kitab Faidul Qadir, potongan terakhir dari kalimat sultanun adil khairun min matarin wabil, wa asadun hatum khairun min sultanin zalum, wa imamun ghasum khairun min fitnatin tadum. Itu kalimat lengkapnya. Yang pertama, sultanun adil, pemimpin yang adil. Khairun min matarin wabil, itu lebih baik daripada hujan yang deras. Wa asadun hatum, dan singa yang buas. Khairun min sultanin zalum, itu lebih baik daripada pemimpin yang zalim. Wa imamun ghasyum khairun min fitnatin tadum, sedangkan pemimpin yang zalim itu lebih baik dari fitnah yang terus menerus. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu alaikum umara'u, akan datang atas kalian pemimpin-pemimpin, yufsiduna, yang mereka berbuat kerusakan, wa ma yuslihullahu bihim aktsar, dan Allah menyempurnakan dengan sebab mereka lebih banyak. Antara kerusakan mereka
dengan sebab Allah, menyempurnakan dengan sebab mereka, itu lebih banyak kemaslahatannya ketimbang kerusakan yang mereka lakukan. Fa'in ahsanu, apabila mereka berbuat baik, falahumul ajr, maka bagi mereka ganjaran pahala. Wa alaikumus syukru, dan atas kalian syukur. Wa in asa'u, dan apabila mereka berbuat keburukan, fa alaihimul wizru, maka atas mereka adalah dosanya. Wa alaikumus sabru, dan atas kalian adalah kesabaran. Bahasanya begini, la yang bagi tarku khairin kathir li ajli syarrin qalil. Jangan meninggalkan kebaikan yang banyak lantaran takut kepada keburukan yang sedikit. Dengan sebab adanya pejabat pemerintahan, maka ekonomi berjalan, walaupun mereka itu sedikit melakukan kerusakan. Kalau mereka berbuat kebaikan, ya mereka mendapatkan pahala, kalian syukur. Kalau mereka berbuat keburukan, ya dosa atas mereka, kalian sabar. Sabar aja. Emang bocah sengak. Sabar aja. Wa qala Sahlun, man ankara imamata sultani fahuwa zindiqun. Barang siapa yang mengingkari kepemimpinan penguasa, fahuwa zindiqun, maka dia zindik, kafir. Ya biar bagaimanapun, ya itulah yang dipilih oleh Allah. Biar kata sengak banget ya kita terimain udah. Emang kalau ngeliat mukanya sih pengennya ngelepak aja. Bocah sombong. Tapi ya kita terimain aja. Terimain, memang udah begitu. Sabarin aja, kita sabar kan. Waalaikumsalam bro, itu sabar. Waman da'ahu sultanu, barang siapa yang penguasa mengundangnya, falam yujib, namun tiada ia memenuhinya, fahuwa mubtadi'un, maka dia ahli bid'ah tuh. Waman atahu min ghairi da'watin, dan orang yang datang ke para pejabat dari tanpa undangan, fahuwa jahilun, maka berarti dia adalah orang yang bodoh. Ya begini diundang, oke dah. Wasu'ila ayyun nasi khairun, dan beliau ditanya, Sahal bin Abdullah At-Tustari, siapakah manusia yang paling baik? Faqala as-sultanu, beliau menjawab penguasa. Faqila, maka ditanyakan kepadanya, kunna nara anna syarran nasi as-sultanu, kami memandang bahwa seburuk-buruk manusia adalah para pemimpin, para pejabat, para penguasa. Faqala mahla, beliau menjawab, jangan begitu, kita kudu sabar, jangan begitu, mahla, jangan begitu. Innallaha ta'ala kulla yaumin, inna lillahi ta'ala kulla yaumin nazrataini, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki setiap hari itu dua pandangan. Nazratan, pandangan yang pertama, ila salamati amwalil muslimina, untuk keselamatan hartanya kaum muslimin. Wa nazratan ila salamati abkarihim, dan satu pandangan apa itu? Abdanihim,
wa nazrotan ila salamati abdanihim, dan satu pandangan kepada keselamatan badan-badan mereka. Fayattali'u fi sahifatihi, lalu Allah memandang pada lembaran-lembaran mereka. Fayughfaru lahu jami'u dunubihi, maka diampunkan baginya seluruh dosa-dosanya. Wa kana yaqulu, dan beliau pun berkata, al khoshabatu sudul mu'liqatu ala abwabihim, papan-papan hitam yang menggantung di atas pintu para penguasa, khairun min sab'ina qalson yakusuna, itu lebih baik dari 70 tukang kisah yang selalu bercerita. Artinya qalson yakusuna, 70 penceramah. Apa artinya itu? Papan hitam yang menggantung di pintu para pejabat itu lebih baik dari 70 para penguasa, 70 para penceramah. Apa artinya? Tanda tangannya para pejabat itu lebih baik daripada 70 para penceramah. Penceramah tiap hari bilang bubarkan Alexis, bubarkan Alexis, bubarkan Alexis. Lah itu gubernur tiba tanda tangan doang, seret, bubar. Ajuman mana tuh 70 penceramah dengan tanda tangannya para pejabat? Kalau begitu perlu gak pejabat? Makanya jangan anti politik. Kalau orang Islam kagak berpolitik, nanti undang-undang di tangan mereka orang-orang kafir yang merugikan orang Islam mau tinggal bengong. Mau ngapain orang Islam? Semua undang-undang merugikan orang Islam karena nggak ada yang mau berpolitik. Ngomong doang gitu. Itu maknanya. Summa qala wallahu a'lam.